ke stasiun Bekasi Timur, tuh, Bi. Sini lu ambulan buru nih. Ini parah banget udah, banyak korban. Tuh, Bi, kemari dulu nih lewat Pasar Baru. Lewat RW 5 aja, lewat RW 5 nih. Udah parah banget ini, udah banyak banget korban. Kalau korban kita korban, kita akan kembalikan. Izin melaporkan Bapak penyelia terjadi temperan di kereta Bekasi Timur. Ayo Bang, mati dulu itu. Itu loh. Ambulannya. Ayo. Ayo Bang. Ayo Pak, naik Pak. Ibu itu nggak apa-apa diambilkan, ayo. Tar dulu untuk ini dulu. Keluarganya ada nggak? Bapak keluarganya ada nggak? Bang. Ya pemirsa, kita ke informasi pertama di mana detik-detik terjadinya kecelakaan antara kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line terekam kamera amatir warga. Sesaat setelah kecelakaan terlihat beberapa korban bergelimpangan di peron stasiun. Izin melaporkan Bapak penyelia terjadi temperan di kereta. Ini kan gerbong perempuan, ini apakah korbannya rata-rata perempuan atau bagaimana Pak? 100% yang kita evakuasi perempuan. Pak izin bertanya Pak, kebetulan rekan kami menjadi salah satu korban. Tadi kami lihat yang selamat ini ada 2, tadi diangkat dari sini. Kemudian Pak, apakah ada identitas korban yang rekan kami ini berhijab? Dia warna Masih jadi seluruh korban yang kita evakuasi
baik itu secara langsung maupun dengan ekstrikasi, semuanya kita serahkan ke tim medis yang langsung dirujuk ke rumah sakit yang sudah ditentukan. Pak, berarti 14 korban yang meninggal dunia itu sudah teridentifikasi atau masih dalam proses identifikasi? Tentunya bukan saya yang memiliki kewenangan untuk bisa mendeklir terkait dengan identitas korban dari hasil operasi SAR yang kita laksanakan. Ada anak-anak nggak jadi korban? Saya melihatnya tidak ada. Semuanya sudah masuk kategori dewasa. Pak Bobi, ini selanjutnya ini kan gerbong Iya, saya sampaikan bahwa tentunya kejadian ini merupakan kejadian yang luar biasa karena memang kita tahu bahwa kereta api merupakan material yang sama-sama kita tahu pada saat dua kereta berbenturan. Dari situ kita sama-sama melihat bahwa lokomotif bisa sampai masuk ke satu gerbong komuter. Dari situlah sebenarnya adanya korban, baik itu yang kita evakuasi dalam kondisi meninggal, hampir semuanya karena terjepit. Begitu juga korban, 5 korban yang kita evakuasi dalam kondisi selamat juga dalam kondisi terjepit material. Itu sebenarnya kesulitan yang kita hadapi. Namun terkait dengan peralatan yang kita miliki, tentunya bahwa kita mulai dari peralatan yang manual, peralatan yang menggunakan listrik, bahkan dengan sistem hidrolik yang kita gunakan, semuanya merupakan standar peralatan yang kita gunakan dan kita bisa laksanakan kegiatan atau operasi SAR ini dengan lancar. Itu yang bisa saya sampaikan. Pak Rudi, pembangunan double track apakah semakin urgent dengan kejadian ini di lintasan ini, Pak? Oh ya, tentunya kami akan sebagai bagian dari evaluasi kami untuk double track itu ya, termasuk juga mengenai elektrifikasi, itu sudah merupakan bagian daripada evaluasi kami terhadap layanan kereta api khususnya yang KRL. Ya. Menteri ada evaluasi terhadap regulasi operasi Green SM yang menyebabkan. Ya, setiap terjadinya kecelakaan itu pasti akan kami lakukan evaluasi. Ya, sehingga harapannya bahwa kita belajar dari apa yang terjadi dan kita memperbaiki ke depannya. Pak Didu, tapi sudah komunikasi Pak dengan Rombes karena tidak ada palang pintu di lintasan rel itu, Pak. Mungkin ada evaluasi terkait pembangunan total. Iya, Pak. Tadi Bapak Presiden kebetulan pada saat melakukan kunjungan di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi yang menengok beberapa korban kecelakaan ini, juga menyampaikan concern beliau terhadap palang lintasan sebidang ini, dan insya Allah mungkin ke depannya kita akan segera merealisasikan pemasangan palang pintu untuk lintasan sebidang. Ya. Pak, persinyalan antara KA Jarak Jauh dengan KRL berarti tidak berfungsi, Pak? Oh, saya rasa saya tidak ingin lebih awal menyimpulkan ini karena ada KNKT yang akan melakukan investigasi. Pak, target untuk mengetahui kapan apa penyebabnya itu, Pak? Itu kami serahkan kepada KNKT. Kami tidak ingin mendesak atau memburu-buru KNKT karena memang mereka tentunya punya metodologi maupun cara bagaimana melakukan investigasi terhadap kecelakaan kereta api. Tapi jadi mengapa KRL dan juga gerbong Argo Bromo ini dalam satu jalur, Pak? Ini kan seharusnya dua sistem yang berbeda. Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Apakah memang wajib, Pak, di satu jalur seperti itu? Kenapa tidak ada komunikasi juga bisa berhenti gitu loh, Pak? nanti kita lihat hasil investigasi KNKT, ya. Sabar. Ya. Pak, sampai kapan ini stasiun Bekasi Timur akan dinonaktifkan sementara, Pak? Silakan Pak Bud. Ya, kita tentukan ya, kita evaluasi dulu sedikit, ya gitu ya. Kan jalur hilirnya sudah kita bebaskan. Sekarang kita bekerja untuk jalur hulu. Ya, bebasin jalur ini kan tidak ada halangan di atasnya. Kita juga harus pastikan kondisi dari relnya, kondisi juga dari LAA-nya di atas, kemudian kondisi juga dari pensinyalannya. Jangan-jangan terimpact oleh tumburan tadi malam. Jadi segera nanti kita evaluasi, jika semua komponen itu jalan, segera kita buka. Mas, sejauh ini imbas untuk perjalanan kereta jarak jauh sudah normal atau masih ada gangguan? Masih ada gangguan karena kita masih pakai jalur hilir untuk ganti-gantian. Karena kan kita tahu juga bahwa dari Bekasi Timur ini hanya double track, belum double track. Ada beberapa kereta yang tertunda hari ini?
25 kereta. Perkiraan kapan akan kembali normal lagi? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita evaluasi, kita cek satu persatu komponennya, kita cek satu persatu sistemnya, ya. Segera jika semua sudah comply dengan aturan, dengan UIC standar, kita akan jalankan. Pak, penegasan tidak ada investigasi sementara, Pak? Nggak ada. Jadi kami, PT KAI, kemudian Kementerian Perhubungan juga menyerahkan ini ke KNKT untuk melakukan investigasi lebih dalam. Oh, kita tidak ingin menduga-duga karena ini adalah kecelakaan dan juga penanganannya juga harus sesuai dengan prosedur. Jadi kita menyerahkan semua kepada KNKT. Kita tidak ingin menduga-duga. Hasil apapun nanti harus keluar dari KNKT. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Tinggal penanganan pemeriksaan jalur-jalur yang belum. Terima kasih Pak. Kasih ya teman-teman. Ya, Mbak, sehat. Kasih ya. Pak, kamu. Izin melaporkan Bapak penyelia terjadi temperan di kereta Bekasi Timur. Izin melaporkan Bapak penyelia. Ya pemirsa, baru saja kita menyaksikan sebuah pernyataan dari Kabasarnas yang mengatakan bahwa 100% korban adalah perempuan. Dan puluhan korban yang mengalami luka akibat kecelakaan kereta antara komuter lain dengan Argo Bromo Anggrek di Kota Bekasi, Jawa Barat menjalani perawatan medis di RSUD Kota Bekasi. IMC ada tempat nggak? Ya, dalam sebuah insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur dirawat RSUD di Kota Bekasi para korbannya. Sejumlah tim medis sibuk melakukan penanganan kepada para korban yang mengalami luka-luka pemirsa. Sebagian korban mengalami luka ringan hingga luka berat dan langsung ditangani di ruang instalasi gawat darurat. Petugas medis terus berupaya untuk memberikan penanganan bagi para korban yang terdampak dari insiden kecelakaan kereta semalam. Sementara itu puluhan korban luka lain dibawa ke Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mekarsari, dan Rumah Sakit Mitra Keluarga. Presiden Prabowo Subianto juga mengunjungi RSUD Kota Bekasi untuk menjenguk para korban kecelakaan yang melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line di stasiun Bekasi Timur. Ini dia pemirsa mobil dari Presiden Prabowo Subianto yang tiba di lobi RSUD Kota Bekasi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Datang dengan ditemani oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Prabowo ke dalam rumah sakit untuk melihat langsung korban selamat yang masih dirawat. Kecelakaan yang melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang di stasiun Bekasi Timur. PT KAI menyampaikan bahwa seluruh penumpang kereta api Argo Bromo Anggrek yang berjumlah 240 orang dalam kondisi selamat. Berdasarkan informasi sementara, tercatat sebanyak 14 orang meninggal dunia dan 84 lainnya mengalami luka-luka. Dan seluruh korban telah dievakuasi serta mendapatkan penanganan di sejumlah rumah sakit. Selain proses investigasi, Presiden Prabowo Subianto juga menitik beratkan pada pembenahan perlintasan kereta tanpa palang pintu yang diduga menjadi penyebab awal kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Presiden menginstruksikan untuk membuat flyover atau pos penjagaan di setiap pintu perlintasan kereta api. Investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan
lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Kita segera akan atasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh Ya, Presiden Prabowo Subianto baru saja menjenguk para korban dari kecelakaan kereta api semalam di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Dan untuk mengetahui seperti apa di sana, ada rekan kami Berliana Mileni yang kini berada di RSUD Bekasi. Berliana, seperti apa kondisi para korban di sana pasca terjadinya kecelakaan? Ya, selamat pagi Noval juga pemirsa. Saat ini memang terpantau masih banyak ataupun beberapa keluarga yang memang untuk menjenguk korban dari kecelakaan yang terjadi tadi malam yang melibatkan kereta api komuter lain dan juga kereta api jarak jauh Argo Bromo. Dan kalau berdasarkan data dari RSUD Kota Bekasi sendiri, memang terdapat total 53 korban, yang mana 50 diantaranya ini mengalami luka-luka, dan yang dari luka-luka tersebut bervariasi. Novel juga pemirsa, ada yang mengalami luka berat hingga juga luka ringan. Kemudian 3 diantaranya ini korban yang meninggal dunia. Kalau tadi berdasarkan informasi juga untuk korban yang meninggal dunia saat ini masih berada di RSUD Kota Bekasi, belum kemudian dijemput oleh keluarga, dan saat ini juga untuk korban yang luka-luka juga sedang dalam perawatan intensif, kemudian dicek apa saja luka-lukanya, kemudian apakah terjadi patah tulang dan sebagainya. Kemudian tadi pagi, Novel juga pemirsa, memang Presiden Prabowo Subianto ini datang untuk menjenguk para korban, yang Presiden Prabowo juga menyebutkan bahwa tadi menghampiri ruang poliklinik atau polibedah, kemudian juga ruang-ruang perawatan lainnya untuk melihat bagaimana penanganan untuk bagi para korban yang terjadi kecelakaan di kereta api komuter lain dan juga kereta api jarak jauh. Kemudian untuk dari korban-korban totalnya ini memang tidak hanya di RSUD Bekasi saja, Novel juga pemirsa, tetapi memang tersebar di beberapa rumah sakit yang berada di wilayah sekitar Bekasi Timur. Dan untuk totalnya ini masih bersifat tentatif, Novel juga pemirsa. Kami juga masih akan terus mengupdate informasi perkembangan dari korban-korban yang terlibat ataupun yang menjadi korban dalam kecelakaan yang terjadi. Tadi juga dari PT Jasara Harja juga menyebutkan bahwa akan memberikan kompensasi begitu untuk bagi para korban luka-luka maupun korban yang meninggal dunia. Ini memang untuk luka-luka dihargai sekitar 50 juta, diberikan kompensasi senilai 50 juta, dan untuk yang meninggal dunia sekitar 90 juta rupiah. Sementara demikian, Noval, kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih Berli. Kita berdoa semoga korban yang meninggal dunia husnul khotimah, dan bagi korban yang luka-luka semoga lekas pulih. Terima kasih Berli atas laporannya, selamat bertugas kembali. Selanjutnya pemirsa, petugas Basarnas berupaya evakuasi korban yang terjepit di gerbong KRL. Dengan alat khusus, petugas terpaksa memotong bagian gerbong supaya korban dapat dievakuasi dengan selamat. Ya pemirsa, ini dia, dengan menggunakan alat khusus, petugas berusaha memotong bagian gerbong KRL untuk bisa mempermudah evakuasi korban yang terjepit. Dari video bisa kita lihat ada 3 korban dalam keadaan selamat yang terjepit, sehingga terpaksa dengan hati-hati petugas perlahan memotong rangkaian gerbong kereta agar dapat keluar dengan selamat. Ya, kami mendapatkan sebuah video amatir dari kesaksian warga yang menceritakan awal mula kejadian tabrakan kereta api Bromo Anggrek dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Dan berikut videonya pemirsa. Ceritanya kereta ini nabrak mobil di penyeberangan rel itu, Dak.
Nah, terus kereta yang ini lagi nurunin penumpang. Nah, tadi ini nabrak. Jadi dia nggak mau jalan dulu karena di sini orang rame yang nabrak mobil ini. Dia habis nurunin penumpang, dia diam dulu di situ berhenti. Nah, sementara kereta cepat dari belakang ada, ditabraklah dia. Padahal penumpangnya lagi banyak di dalam, arah ke Cikarang. Ditabrak kereta cepat inilah penumpangnya banyaklah korban itu di atas sudah berdarah-darah semua. Ada yang meninggal nggak tahu lagi aku berapa itu. Korban tewas dan luka parah kebanyakan berasal dari gerbong kereta komuter lain, pemirsa. Dan kita lihat bahwa memang kejadian tabrakan ini dari semua korban didominasi oleh para wanita. Dan berikut adalah kesaksian korban selamat saat terjadinya kecelakaan kereta. Lari langsung, ketahuan udah gelap, ibu langsung drop, kan kenceng banget. Langsung loncat keluar, makanya ibu khawatirin yang anak kecil itu. Makanya bingung, ibu juga kemana tuh. Berapa banyak yang mengalami luka parah? Banyak banget nih, ibu juga ngilu. Serem, banyak banget. Dari belakang, dari sana dan mana? Ibu kan di arah sana, dari belakang dong. Dari arah Jakarta ke Cikarang, dari Jawa itu nabrak kita. Langsung tembus ke belakang gitu. Situasi di dalam kereta saat ada itu semua panik atau gimana, Pak? Ya pada panik. Tadinya juga kita orang panik karena kereta depan kita kan takutnya menabrak yang depan kan mobil. Nah ternyata dari belakang ditabrak lagi kita orang. Mungkin guncangannya. Berarti guncangannya besar banget ya, Pak? Iya, pada mental semua. Bapak-bapak juga, kencang. Udah kita lari, bapak. Ibu habis ngantar bapak-bapak sama anak kecil. Neng, cepet Neng. Pada saat kejadian ibu ada di gerbong berapa? Gerbong 5. Tapi paling perbatasan itu, perbatasan apa? Perbatasan ke-5, Ibu. Ibu kan di prioritas kadang-kadang. Karena kan biar cepet keluar, kalau di tengah kan gimana gitu kan. Dan pada saat itu memang keretanya lagi penuh, Bang? Enggak. Kalau nggak penuh, justru nggak penuh. Makanya kata ibu tumben sih, kereta nggak penuh gitu. Ya, pemirsa, kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu keluarga korban kecelakaan kereta yang dibawa ke RSUD Bekasi. Berikut adalah dialog antara reporter dengan juga keluarga korban. Awalnya kita keluarga belum percaya gitu, takutnya ada penipuan atau gimana. Sampai kita jadi habis terima telepon langsung buka berita bener ada kecelakaan di stasiun Bekasi Timur. Saya dari posisi dari Jakarta, Pela Mampang langsung ke sini. Sampai di jalan juga tadi kebetulan suami polisi, jadi ada temennya juga yang bantu mencari gitu. Jadi adik ipar saya posisinya pada saat kecelakaan terjadi dia kelempar keluar dari gerbong. Apakah artinya juga adik ipar Mbak Eva ini juga ada di gerbong khusus wanita? Iya, benar. Dia kalau naik kereta selalu di gerbong khusus wanita karena selalu pulang malam. Kemudian Mbak Eva, setelah Mbak Eva ke lokasi atau ke stasiun, apakah mudah bagi Mbak Eva dan keluarga untuk mendapatkan data? Berhubung tadi dibantu sama teman suami juga, jadinya waktu menemukan adik juga kita udah ketahuan jelas nih sudah ada dibawa ke rumah sakit RSUD Bekasi. Jadi kita langsung ke sini. Begitu sampai juga sudah dapat datanya juga gitu. Ya biarpun barang-barang adik saya juga masih ada di stasiun, kayaknya itu lagi diamankan, cuma ada datanya di handphonenya. Jadi kayaknya sama pas satpamnya langsung dibalikin, adik saya udah megang handphonenya lagi gitu, jadi bisa memberikan KTP-nya. Mbak Eva, apakah adik ipar sudah mendapatkan penanganan medis saat ini? Tadi kebetulan sudah dicek dari pihak rumah sakit, sudah dicek, sudah dikasih infus. Tadi sempat lama juga karena dia luka kakinya robek, tapi belum dibalut, itu darahnya masih keluar, jadinya saya rada sedikit bawel, entah itu diapain lah di dokter itu kakinya luka gitu, darahnya keluar terus sama dia
berkali-kali muntah gitu. Tadi sudah dikasih suntikan juga. Nah, alhamdulillah sudah berhenti muntahnya, udah bisa istirahat. Aduh, depan rumah. Ya ampun. Tuh Be, kemari dulu Be, ke stasiun Bekasi Timur tuh Be. Sini lu ambulan buru nih, ini parah banget udah, banyak korban. Tuh Be, kemari dulu nih, lewat Pasar Baru. Lewat RW 5 aja lah, RW 5 nih. Udah parah banget ini, udah banyak banget korban. Kalau korban kita korban, kita akan kembalikan. Dan untuk mengetahui kondisi di sana, saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami Anissa Rizkia dan juru kamera Eri Nugraha yang kini berada di stasiun Bekasi Timur. Selamat siang Anissa, bisa diceritakan seperti apa kondisi di sana saat ini? Ya, selamat siang Noval dan juga pemirsa. Saat ini proses evakuasi pasca insiden kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan kereta komuter lain di stasiun Bekasi Timur masih berlangsung. Yang mana memang saat ini dari lantai 2 tempat kami mengabarkan terlihat para tim evakuasi masih berjibaku, yakni tim gabungan baik itu dari Basarnas, kemudian TNI, Polri, serta dari PMI, tenaga medis masih melakukan penyisiran di gerbong kereta komuter lain. Dan dilihat dari lantai 2 ini memang awak media hanya diperkenankan mengambil gambar dari lantai 2 atau posisi teratas karena memang saat ini proses evakuasi sedang dilakukan sterilisasi yang mana tadi pada pukul 9 pagi tengah berhasil dilakukan penarikan kereta Argo Bromo Anggrek dari stasiun Bekasi Timur ini dibawa menuju ke stasiun Bekasi yang saat ini juga masih dilakukan sejumlah penarikan yakni pemotongan logam di sisi bagian pintu dan juga jendela kereta komuter lain yang masih terparkir atau masih berada di area lintasan stasiun Bekasi Timur tempat kami mengabarkan. Noval, kalau kami bisa ceritakan dari jalannya proses evakuasi yang dilakukan sejak 30 menit setelah insiden kejadian, itu artinya sudah lebih dari 13 jam proses evakuasi ini dilakukan. Memang karena insiden ini terjadi di malam hari, yakni kendala atau tantangan terbesarnya ialah penerangan pada malam hari tadi yang menjadikan proses evakuasi ini cukup panjang berlanjut hingga pagi hari ini. Tadi kami menghitung berapa total jumlah kantung jenazah yang dibawa. Ini sejak pagi pukul 6 sudah ada lebih dari 5 kantung jenazah yang dibawa dari tempat kami melaporkan dan kini sudah dibawa menuju ke Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Nantinya akan dilakukan identifikasi. Untuk total korban saat ini menurut informasi yang berhasil kami himpun ada 14 korban dinyatakan meninggal dunia, kemudian 84 korban dinyatakan luka berat hingga ringan. Tentunya dari 84 korban yang mengalami luka berat dan juga luka ringan ini tengah dilakukan perawatan secara intensif, yakni ada 9 rumah sakit yang menjadi rujukan, salah satu diantaranya yakni RSUD Bekasi yang tak jauh dari tempat kami mengabarkan. Nah, Novel dan juga pemirsa, hingga kini posko tanggap darurat juga didirikan dari tempat kami mengabarkan. Apabila nanti keluarga ada yang belum menemukan sanak keluarga atau sanak saudaranya, harap bisa menghubungi posko darurat yang didirikan di stasiun Bekasi Timur tempat kami mengabarkan. Demikian saya kembalikan kepada Novan yang ada di studio. Ya, terima kasih rekan kami Anissa Rizkia dan juru kamera Ade Supriyatna telah melaporkan langsung dari stasiun Bekasi Timur. Selamat bertugas kembali.
Ya, selanjutnya pemirsa kita beralih ke informasi terkait kondisi stasiun di Bekasi Timur. Berikut informasinya pemirsa. Kecelakaan antara kereta cepat Argo Bromo dengan KRL membuat stasiun Bekasi Timur masih ditutup hingga pagi hari tadi. Penumpang yang sudah tiba di stasiun Bekasi Timur harus pindah ke stasiun Bekasi, pemirsa. Terbatasnya KRL yang beroperasi membuat penumpang harus berpindah stasiun. Dan informasi terkini masih ada 3 penumpang pemirsa yang terjebak di dalam KRL yang tertabrak. Dan hingga sampai saat ini belum diketahui sampai kapan stasiun Bekasi akan dibuka kembali. Pemirsa, kecelakaan yang melibatkan kereta jarak jauh dengan kereta KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur berdampak pada terganggunya jadwal perjalanan kereta jarak jauh di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Akibatnya, para calon penumpang kereta jarak jauh terlantar di stasiun tanpa kepastian kapan akan diberangkatkan. Ratusan calon penumpang kereta jarak jauh ini hanya bisa pasrah tanpa kepastian di ruang tunggu stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat karena jadwal perjalanan kereta mengalami gangguan. Mereka yang seharusnya sudah diberangkatkan menggunakan kereta api jarak jauh sejak Senin malam hingga kini masih tetap bertahan tanpa tahu kapan akan diberangkatkan. Kecelakaan kereta yang melibatkan kereta api jarak jauh dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur membuat seluruh jadwal perjalanan kereta api dari stasiun Gambir dan Pasar Senen terganggu. Calon penumpang mengaku hanya diberitahu adanya gangguan kereta tanpa mendapatkan informasi kapan perjalanan kereta akan kembali normal. Kalau saya sih masih nunggu sih, karena saya juga mau pulang gitu. Lagi ditunggu keluarga soalnya. Oh, masih menunggu? Tapi kalau nanti ada pembatalan gimana, Mbak? Ya, mungkin di cancel juga sih. Beralih ke transportasi lain atau gimana? Iya, mungkin. Beralih. Akibatnya calon penumpang kereta api tersebut mencari moda transportasi lain demi bisa sampai ke tempat tujuan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Izin melaporkan Timur. Astagfirullahaladzim. Banyak korban ya Allah. Banyak ambulan kita kekurangan dana, Bu. Mundur. Pemirsa, masih di Sentul Siang, kecelakaan maut kereta yang melibatkan KA Argo Bromo dengan KRL diawali insiden taksi yang tertemper di arah Cikarang menuju Jakarta. Peristiwa ini bermula saat taksi tertemper KRL di perlintasan sebidang kawasan Bulak Kapal Bekasi Timur. Benturan tersebut membuat perjalanan KRL jurusan Jakarta menuju Cikarang terganggu. KRL kemudian berhenti di jalur untuk menunggu penanganan insiden tersebut.
Tobe, kemari dulu, Be, ke stasiun Bekasi Timur, Tobe. Namun naas di saat bersamaan, dari arah yang sama melaju kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dan diduga jarak yang sudah terlalu dekat membuat masinis tidak sempat menghentikan laju kereta. Tabrakan pun tak terhindarkan lalu menghantam bagian belakang rangkaian kereta komuter. Petugas segera melakukan evakuasi terhadap korban yang masih terjebak di komuter lain. Kecelakaan yang melibatkan kereta jarak jauh dengan kereta KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur terdampak pada terganggunya jadwal perjalanan kereta jarak jauh di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Akibatnya para calon penumpang kereta jarak jauh terlantar di stasiun tanpa kepastian kapan akan diberangkatkan. Ratusan calon penumpang kereta jarak jauh ini hanya bisa pasrah tanpa kepastian di ruang tunggu stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat karena jadwal perjalanan kereta mengalami gangguan. Mereka yang seharusnya sudah diberangkatkan menggunakan kereta api jarak jauh sejak Senin malam hingga kini masih tetap bertahan tanpa tahu kapan akan diberangkatkan. Kecelakaan kereta yang melibatkan kereta api jarak jauh dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur membuat seluruh jadwal perjalanan kereta api dari stasiun Gambir dan Pasar Senen terganggu. Calon penumpang mengaku hanya diberitahu adanya gangguan kereta tanpa mendapatkan informasi kapan perjalanan kereta akan kembali normal. Kalau saya sih masih nunggu sih, karena saya juga mau pulang gitu, lagi ditunggu keluarga soalnya. Oh, masih menunggu. Tapi kalau nanti ada pembatalan gimana, Mbak? Ya mungkin di cancel juga sih. Beralih ke transportasi lain atau gimana? Iya, mungkinan. Beralih. Akibatnya calon penumpang kereta api tersebut mencari moda transportasi lain demi bisa sampai ke tempat tujuan. Dari Jakarta, Dani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tragedi maut di stasiun Bekasi Timur Senin malam menewaskan 7 orang. Dan ini bukan sekedar musibah, melainkan alarm keras bagi dunia perkereta apian kita. Bagaimana mungkin sistem modern gagal mencegah tabrakan dari belakang di jalur tersibuk nasional? Langsung saja kita bahas isu ini bersama Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Pak Dedi Herlambang. Selamat siang, Pak Dedi Herlambang. Kita ketahui kejadian semalam ini cukup memukul bagi seluruh pengguna jasa kereta komuter lain, Pak Dedi. Dan MTI mendesak audit keselamatan total pasca tragedi ini secara teknis. Kegagalan sistemik apa yang Anda lihat sehingga teknologi Automatic Train Protection atau ATP tidak mampu mencegah benturan anggrek dengan KRL? Ya, baik. Kalau di kereta saat ini, kereta yang PT KAI operasikan itu adalah kereta konvensional. Jadi kalau kereta konvensional itu semuanya dikerjakan oleh masinis. Makanya tidak ada ATP atau Automatic Train Protection atau ATS, Auto Train itu di sana tidak ada. Nah, karena kita masih saat ini masih menggunakan kalau untuk KRL dan kereta antar kota atau kereta jarak jauh itu masih konvensional, jadi mereka masih menggunakan masinis untuk mengerem atau menarik gas gitu ya, istilahnya begitu. Nah, kalau kita itu namanya grid level grid operation level 0. Jadi atau gua 0 gitu ya. Karena masih menggunakan masinis sebagai operator tunggal. Tetapi kalau kita ke gua 1 atau grid level operate 1 itu adalah seperti LRT LRT Pro. Itu tetap menggunakan masinis, tetapi di sana sudah ada ATP-nya. Jadi kalau ada halangan, mereka bisa berhenti tanpa masinis mengoperasikan. Yang berikutnya adalah seperti MRT Jakarta kita itu sudah gua 2 juga, grid level operate 2. Jadi walaupun ada masinis, kalau masinisnya ngantuk atau tidur pun, kalau ada gempa, kalau ada rintangan jalan di depan mungkin ada orang atau ada benda yang itu kereta bisa langsung berhenti. Lalu yang tanpa masinis, yang LRT Jabodebek itu menggunakan gua level 3, itu juga tidak menggunakan masinis pun, tapi juga masih ada satu attendant di belakang sebagai pengawas.
Seperti itu kalau ada, itu juga ada tesnya, juga menggunakan CPTC, sinyalnya. Jadi kalau ada gangguan mereka bisa berhenti sendiri. Kalau di Skytrain bandara itu juga menggunakan gua 4, itu tanpa masinis apapun mereka bisa berjalan sendiri. Sebenarnya di kita itu lengkap. Nah, yang tidak beruntung adalah yang di kereta konvensional kita saat ini. Kita masih konvensional mengandalkan sistem human factor. Jadi ketika manusia itu bisa lupa, bisa tidak melihat, maka terjadi kelalaian, maka tidak bisa melihat sinyal. Nah, kalau semisal tadi malam itu, semisalnya ada rambu-rambu misalnya, berhenti. Karena kalau dari, istilahnya kalau dari triggernya kan dari tertempernya taksi listrik itu, sehingga ada kereta listriknya atau KRL-nya itu berhenti atau ketemper kan berhenti. Sehingga kereta yang di belakangnya, kereta yang berlawannya juga tidak bisa jalan karena kondisi jalur itu tidak steril atau tidak prepal kalau dalam istilah kereta api. Sehingga kereta yang di depan yang mau ke arah Cikarang itu tidak mau melewati. Sehingga ketika berhenti tertahan di stasiun Bekasi Timur, nah ternyata 30 menit setelah dari kejadian tertempernya di kereta taksi listrik itu, yang taksi hijau itu, maka 30 menit setelah itu datanglah kereta KA Bromo Anggrek yang mau ke Surabaya, yang mau ke Jakarta. Jadi terjadilah tabrakan yang tidak bisa dihindarkan. Istilahnya kalau dari istilah orang awam tuh sodomi gitu dari belakang. Baik. Kira-kira begitu. Pak, dalam rilis MTI ini ada 2 isu yang disorot, mobil mogok dan di perlintasan dan dugaan pelanggaran sinyal. Mana yang menurut MTI paling fatal? Apakah audit ini harus menyasar hingga ke level manajemen operasional sehingga bukan sekedar menyalahkan masinis? Ya, memang trigger ada di perlintasan sebidang ya, karena ada kereta yang ketemper taksi listrik, sehingga terjadilah efek domino, sehingga kalau satu kereta berhenti ada 3 kereta yang terkena. Ya, jadi ada 2 KRL dan juga ada 1 kereta yang datang, kereta antar kota yang datang. Jadi itu yang menubur dari belakang. Nah, kalau semisal semuanya pasti memang perlu audit pasti ada yang salah. Kita juga tidak bisa menghindari kesalahan ya. Kita juga perlu evaluasi juga masalah human factor. Mengapa ini bisa terjadi? Kalau kesalahan sistem itu juga sebenarnya mungkin juga bisa, tapi juga sulit. Karena apa? Karena sistem persinyalan di Jatinegara sampai dengan Cikarang, mungkin sampai Cirebon itu sudah open block atau sinyal terbuka. Mengapa sinyal terbuka? Sinyal terbuka itu sudah otomatis semua. Jadi tidak ada manusia yang mengatur itu semua. Setelah kereta itu lewat, sinyal di belakangnya itu langsung menyala kuning. Lalu setelah menjauh sekitar 200-300 meter itu merah. Itu merah. Jadi kalau sudah merah, tentunya kereta yang di belakangnya kereta tersebut akan berhenti. Seperti kita di lampu merah. Kalau ada lampu merah pasti harusnya wajib berhenti. Tetapi kalau kita melanggar, mungkin lalai atau mungkin ngantuk atau yang lain, itu pasti akan menubur kereta yang di depannya. Makanya kalau kita duga, ya kemungkinan juga ada kelalaian, human factor itu ada kelalaian, bisa juga masinisnya yang tidak bisa membaca sinyal. Karena sinyal itu dioperasikan oleh sistem, oleh software juga, ya. Kalau semisal semua rusak, otomatis semua sinyal dari dari Cikarang sampai Bekasi itu masih semua rusak. Semuanya rusak. Jadi kereta yang di belakang pasti akan tuburan semua. Tapi ternyata yang tubuh kan hanya di lokasi Bekasi Timur. Berarti kalau kita duga, ya kemungkinan memang masinis lalai atau mungkin tidak melihat perbedaan sinyal, warna sinyal, sehingga terjadi kejadian yang tidak kita inginkan seperti tadi malam. Itu kira-kira. Tapi kalau sinyal itu otomatis.
Kalau semua error pasti akan semua error. Ya, jadi semua itu Pak. Iya, baik Pak. Ini kalau kita lihat gerbong wanita itu kan ada di posisi ujung dan hancur tidak tersisa lah ya. Apakah audit keselamatan nanti juga harus memaksa evaluasi standar kekuatan rangka gerbong KRL agar penumpang tidak lagi menjadi tameng benturan? Sebenarnya tidak perlu ya kalau manajemen keselamatan kita baik, karena dimanapun kereta itu memang ada seperti itu. Jadi memang tidak perlu ada kereta kosong untuk menahan benturan. Itu kan zaman dulu kala ya sangat sangat primitif gitu. Kalau dulu kan ada kereta kosong untuk benturan. Tapi yang benar saat ini adalah kita harus mengupgrade prasarana kita. Prasarana itu yang harus kita upgrade. Kita semua harus menggunakan CBTC, lalu juga menggunakan sarananya juga ada ATP atau ATS. ATP itu adalah auto train protection atau ATS auto train stop. Jadi kalau ada seperti tadi saya sampaikan, kalau ada seperti MRT sudah kedua. Kalau di depan tuh ada halangan jalan, kereta itu sudah otomatis berhenti, walaupun tidak diperintah oleh masinis. Walaupun masinisnya itu tidur atau main HP itu tidak masalah, karena kalau ada sesuatu benda besar yang ada di depan kereta itu dengan jarak radius 800 meter atau 1 kilo, mereka sudah berhenti sendiri. Jadi itu otomatis. Dan aturan ini sebenarnya juga sudah diperintahkan di PM, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 52 tahun 2014. Tahun 2014 sudah diterbitkan PM itu, di dalam pasal 8 sudah disebutkan bahwa untuk kelengkapan keselamatan memang sudah harus ditambahkan ATP di setiap kereta selama 5 tahun. Berarti kalau 2014 diterbitkan, diundangkan, berarti seharusnya tahun 2019 itu sudah ada ATP-nya. Nah, kalau sudah ada ATP-nya, ya pasti aman. Walaupun itu nanti ke grade level 1, paling tidak sudah ada ATP-nya. Jadi ketika ada, seperti tadi kalau ada taksi rusak atau taksi mogok di perlintasan sebidang, kereta itu otomatis akan berhenti sendiri, tanpa masinis yang memerintahkan. Nah, masalahnya ternyata di PM 52 itu juga tidak diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah itu sendiri. Tapi saya juga kurang paham mengapa. Kalau isu-isunya karena ada faktor TKDN, ya, tingkat kandungan dalam negeri, produksi dalam negeri yang harus mencapai sekitar 40%. Baik. Karena ATP ini memang harus 100% impor, 40%-nya kita memang tidak sanggup untuk membuat sendiri. Baik Pak Dedi. Berarti artinya harus ada upgrade dari prasarana dari komuter lain. Dan ini Pak Dedi, sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan beralih dulu ke rekan kami di stasiun Pasar Senen terkait dengan pastinya nantinya ada perubahan jadwal dari kereta jarak jauh, dan sudah ada rekan kami di sana, ada Yasmin Atania. Yasmin, bagaimana kondisi di stasiun Pasar Senen? Apakah ada penumpukan? Dan kalau dilihat dari kamera memang banyak sekali penumpukan pengguna jasa yang terjadi. Silakan Yasmin. Dan juga pemirsa, untuk situasi terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terpantau padat. Ada kepadatan terjadi imbas dari adanya insiden kecelakaan di stasiun Bekasi Timur. Yang mana tadi kami memantau pada saat tiba di sini sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, kepadatan sudah mulai terjadi. Bisa dilihat di layar televisi Anda saat ini. Seperti inilah situasi terkini, banyak para calon penumpang ini menunggu di area pintu keberangkatan sembari membawa koper, kemudian juga ada yang membawa kardus begitu ya, berisikan oleh-oleh dan segala macam, ada juga membawa tas ransel dan sebagainya. Tidak hanya orang dewasa saja, namun juga banyak anak-anak terpantau turut serta menunggu keberangkatan kereta api jarak jauh ke sejumlah wilayah. Memang untuk hari ini nampaknya ada keterlambatan dari beberapa kereta jarak jauh. Tadi seperti di kereta api Tawang Jaya Premium yang semula dijadwalkan berangkat pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat, namun baru dapat diberangkatkan sekitar pukul 9:52 waktu Indonesia Barat. Nah, berdasarkan informasi yang kami terima, untuk keterlambatan ini terjadi akibat adanya pergantian jalur. Namun dari pihak KAI pun selalu memberikan pengumuman melalui pengeras suara meminta maaf adanya
ada keterlambatan yang terjadi imbas dari kecelakaan yang terjadi pada Senin malam kemarin di stasiun Bekasi Timur ini. Dan bagi para calon penumpang yang ingin membatalkan keberangkatan ini bisa langsung melakukan refund tiket. KAI memastikan refund tiket dapat 100% dari harga pembelian dan dilakukan melalui loket langsung di stasiun Pasar Senen ini atau melakukan melalui aplikasi Akses by KAI. Novel. Ya baik, terima kasih Yasmin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita kembali berdialog dengan Pak Dedi. Kita lanjutkan dialognya. Dan memang tadi kita jika melihat imbas nih Pak dari kecelakaan semalam, akhirnya beberapa perjalanan termasuk di stasiun Pasar Senen tadi ini sempat tersendat dan akhirnya di-refund gitu. Dan berdasarkan dari kejadian semalam, apakah MTI akan mendesak pemerintah menutup paksa seluruh perlintasan sebidang yang berada di jalur utama DDT tanpa pengecualian? Ya, betul Mas. Jadi kejadian semalam itu kan terjadi temperan mobil listrik ya, itu di Jalan Ampera di Bekasi, daerah Bekasi Timur. Itu ternyata setelah kita cek itu memang ilegal. Jadi ilegal atau perlintasan sebidang tidak resmi. Kalau perlintasan itu memang tidak resmi, memang seharusnya ditutup. Karena perintah undang-undang pun, perintah undang-undang 23 tahun 2007, kalau itu ada perintah ilegal, memang sebaiknya itu langsung ditutup. Nah, ini tergantung dari keberanian dari pemerintah daerah untuk menutup. Karena ini yang menutup adalah memang pemerintah daerah, bukan PT Kereta Api ya. PT Kereta Api itu hanya sebatas operator. Karena PT KAI bukan pemerintah, yang berhak menutup dan membuka adalah pemerintah daerah. Nah, tinggal pemerintah Bekasi, pemerintah Kota Bekasi ya, bukan kabupaten. Pemerintah Kota Bekasi apakah berani menutup? Seharusnya kalau itu memang perintah undang-undang, harusnya berani, itu Mas. Ya, baik Pak. Pertanyaan terakhir ini kalau kita lihat memang kecelakaan semalam ini membuat juga para pengguna jasa ini juga ada kemungkinan tidak percaya dengan layanan kereta api seperti itu. Dan kalau misalkan tadi Bapak juga mengatakan adanya perlu untuk mengupgrade dari sarana juga prasarana, kira-kira sarana dan prasarana apa yang perlu diupgrade untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap PT KAI? Ya, kalau untuk sarana di Bekasi dan Bogor itu sudah baik Mas ya. Karena itu kan sudah open block ya, sudah otomatis. Jadi kalau ada kereta melintas langsung gitu ya, itu sinyal-sinyal itu akan sinyal langsung berhenti. Dari sinyal kalau dari lalu hijau, lalu kuning, lalu merah. Itu seperti itu. Kalau ada yang kereta berhenti langsung merah. Tapi kalau kereta sudah jauh, itu sudah otomatis langsung hijau. Itu sudah otomatis Bogor dan Bekasi. Tapi kalau untuk lintas Serpong sampai Rangkas atau sampai Merak, lalu Tangerang, Duri Tangerang itu masih sinyal peta jalan atau blok tertutup. Blok tertutup itu dikendalikan oleh stasiun. Itu yang masih manual. Jadi kalau kereta berangkat, kereta berangkat itu menunggu dari stasiun di depannya. Stasiun depannya kereta di depan sudah berangkat belum misalnya. Jadi kalau sudah, stasiun yang di sini ini tinggal menginstruksikan bahwa ini sudah aman untuk dilalui. Itu kan manual. Memang itu sangat aman kondisi peta jalan karena memang dikendalikan oleh manusia. Mungkin juga tidak error-errornya ya itu tadi kalau ada human factor ya, lupa pindah sinyal, pindah wesel itu bisa lupa. Tetapi kekurangannya headway itu lama, 10 menit karena berdasarkan peta jalan atau peta blok. Tapi kalau yang Bekasi atau Bogor itu headway-nya bisa 5 menit, bisa lebih cepat. Nah, yang tinggal kita upgrade ya seperti tadi itu ATS-nya. ATS misalnya ATS Automatic Train Stop itu bagaimana ya? Itu memang harusnya dipasang di sarana. Kalau sarana itu dipasang, nanti juga connecting dengan CBTC dengan sinyal itu otomatis kalau ada yang melanggar di depan itu akan berhenti. Sehingga dengan upgrade
sarana itu akan membantu di sektor keselamatan kereta itu sendiri, gitu Mas. Ya, baik. Terima kasih Pak Dede Herlambang dari Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia. Tentu kita berharap semoga tidak ada kejadian serupa kembali terulang, baik dimanapun juga, di luar Jakarta maupun di dalam Jakarta. Terima kasih Pak Dede atas waktunya untuk berdialog bersama kami. Selamat siang Bapak. Mas Siang, terima kasih. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sunda Siang. Israel kembali menyerang Lebanon, di mana sasaran serangan rudal Israel kali ini adalah permukiman warga di Safat al-Batih di Lebanon Selatan. Beginilah pemirsa, kondisi pasca dari serangan, di mana Lebanon Selatan geger setelah mendapat serangan udara dari tentara Israel. Terlebih karena mereka masih dalam masa gencatan senjata. Pelanggaran atas gencatan senjata yang dilakukan Israel ini bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh Israel. Akibat serangan Israel, sebuah bangunan hancur dan kobaran api dengan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi terlihat di langit Lebanon. Warga sekitar pun berlarian, berusaha menyelamatkan diri. Kepulan asap tebal menyelimuti langit distrik Nabatiyeh di Lebanon Selatan pasca serangan Israel secara bertubi-tubi di tengah gencatan senjata. Asap tebal membumbung tinggi di atas wilayah Kfar Tebnit, Zautar dan Nabatiyeh al-Fauqa. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, sebanyak 10 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Militer Israel telah melakukan gencatan senjata berulang kali di Lebanon sejak gencatan senjata yang dimulai berlaku pada 17 April dan diperpanjang selama 3 minggu. Sebelum serangan dilancarkan, militer Israel memerintahkan evakuasi 7 desa di Lebanon Selatan pada Minggu waktu setempat. Lebih dari 1 juta orang warga Lebanon telah mengungsi akibat serangan Israel yang terus meluas. Sebelumnya dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan telah menyerang struktur Hizbullah termasuk fasilitas yang digunakan oleh pasukan Radwan untuk tujuan militer, serta lokasi penyimpanan senjata di selatan garis pertahanan depan. Media pemerintah Lebanon melaporkan bahwa 2 orang tewas dan 17 lainnya luka-luka di Safat al-Batih menyusul serangan tersebut.
Karangan bunga terus berdatangan ke rumah duka Kopda Anumerta Riko Pramudia. Di mata tetangga, almarhum dikenal sebagai sosok yang baik, sopan dan juga rajin beribadah. Satu persatu karangan bunga dari pejabat TNI hingga Menteri Pertahanan memenuhi halaman rumah duka di Dusun 7 Serbajadi, Serdang Bedagai. Di saat yang sama, warga dan kerabat silih berganti datang untuk menyampaikan ucapan duka kepada keluarga. Prajurit berusia 31 tahun ini gugur pada Jumat pagi waktu setempat setelah sebelumnya mengalami luka berat akibat serangan proyektil di pos Unifil Lebanon Selatan. Di mata tetangga, Kopda Anumerta Riko Pramudia dikenal sebagai sosok yang sangat baik, sopan dan taat beribadah. Anaknya baik, sopan. Kalau sama orang tua pun sopan dia dulu. Kalau jumpa sama orang tua udah jadi tentara pun pasti salaman, cium tangan orang tua gitu. Saat ini, keluarga masih menunggu kedatangan jenazah Riko. Rencananya, jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu warga Iran mulai bergeliat terlihat dari pasar-pasar tradisional setempat yang mulai ramai. Aktivitas warga sudah mulai terlihat normal seiring berlanjutnya gencatan senjata dengan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Hari Minggu waktu setempat, pasar Tajris, Teheran, Iran terpantau ramai dan orang-orang mulai beraktivitas seperti biasa. Warga menyatakan bahwa mereka mendukung pasukan Iran dan tetap berada di tengah kota sebagai rasa tanggung jawab warga negara yang beroperasional secara normal. مردم ایران کلا مردمی هستن که خیلی امید دارن همیشه میگن ایرانی‌ها مثل ققنوس میمونن که دوست دارن از دل خاکستر بلند شن و دوباره خودشون بسازن. این ذات مردم ما بوده در طول تاریخ. موندن ما تو تهران باعث شد که ما این رو ثابت کنیم که جون ما پیش جون رهبرمون هیچ ارزشی نداره و موندیم و دفاع کردیم از خاکمون، از شهر بزرگی که همه فکر می‌کردن باید ترکش کنن. همین خیلی عادی داشتیم زندگی میکردیم. تازه خیلی به نظر من همه مبعوث شده بودن، همه مثل هم شده بودن، همه در کنار هم بودن. Sebelumnya pada tanggal 8 April lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 pekan dengan Iran. Gencatan senjata ini diperuntukkan kemungkinan negosiasi yang bertujuan mencapai kesepakatan mengakhiri krisis. Setelah hampir 2 bulan terhenti akibat konflik, aktivitas penerbangan internasional di Bandara Imam Khomeini akhirnya kembali dibuka. Suasana Bandara Imam Khomeini di Teheran kembali hidup saat para penumpang bersiap terbang ke berbagai tujuan internasional. Ini menjadi momen pertama dibukanya kembali penerbangan dari ibu kota Iran setelah 8 minggu wilayah udara ditutup akibat konflik bersenjata. Terlihat antrian penumpang di counter check-in menunggu keberangkatan yang sempat tertunda. Sebanyak 6 penerbangan dijadwalkan berangkat dengan tujuan utama Istanbul serta rute lainnya menuju Muscat dan Madinah. از نزدیک به 2 ماه فرودگاه امام عملیات پروازی خودش را از سر گرفته و الحمدلله همه زیرساختای فرودگاهی و تسهیلات فرودگاهی مهیا شده و مسافران میتونن چکینگ بشن و برای بحث پرواز از این فرودگاه تردد بکنن. Sebelumnya bandara ini menghentikan operasional sejak akhir Februari menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran. Kembalinya penerbangan ini menjadi sinyal awal pemulihan di tengah ketidakpastian masa depan konflik yang masih membayangi kawasan. Kita ke informasi lain pemirsa, perang saudara pecah di Mali. Menteri Pertahanan Mali tewas dibom pemberontak. Selain tewasnya Menhan, militer Mali juga kehilangan kendali atas kota Kidal. Pemerintah militer Mali menghadapi krisis keamanan hebat pada hari Minggu menyusul serangan terkoordinasi berskala nasional oleh pejuang jihadis dan pemberontak separatis yang menewaskan Menteri Pertahanan serta membuat kota strategis di utara jatuh ke tangan pemberontak.
Serangan dilakukan secara sinkron oleh pemberontak Tuareg dari koalisi Azawad Liberation Front dan kelompok jihadis Group for the Support of Islam and Muslim. Krisis ini semakin memburuk setelah kematian Menteri Pertahanan Sadio Kamara. Kamara beserta istri dan 2 cucunya tewas setelah serangan bom mobil menghantam rumahnya di pinggiran kota Bamako. Le gouvernement de la transition condamne avec la plus grande énergie ces actes terroristes lâches et rassure les populations que les sacrifices ultimes consentis par les dignes fils de la nation ne sera pas vain. Toutes les dispositions sont en cours afin de traquer et traduire en justice les auteurs, complices et commanditaires de ces actes ignobles. Le gouvernement réaffirme sa confiance aux forces armées et de sécurité maliennes qui demeurent pleinement engagées dans leur mission de défense de l'intégrité territoriale et de restauration de la paix, de la sécurité et de la quiétude sur l'ensemble du territoire national. Selain tewasnya Menhan, militer Mali juga kehilangan kendali atas kota Kidal. Pemberontak Tuareg mengklaim telah mencapai kesepakatan yang memungkinkan pasukan Afrika Korps Rusia yang mendukung tentara Mali menarik diri dari kota tersebut. Di ibu kota Bamako, pasukan militer telah memblokir akses ke fasilitas militer dengan barikade dan ban di jalan-jalan guna mengantisipasi serangan susulan. Serangan ini menuai kecaman keras dari berbagai pihak internasional termasuk Sekjen PBB Antonio Guterres dan Uni Eropa. Sementara kelompok oposisi Coalition of Force for the Republic menyatakan saat ini Mali berada dalam bahaya besar dan janji junta militer untuk memberikan keamanan serta stabilitas terbukti gagal. Perang saudara di Mali tidak hanya konflik tunggal, melainkan rangkaian pemberontakan dan krisis yang terjadi berulang sejak kemerdekaan Mali pada 1960. Perang ini dilatar belakangi oleh konflik etnis Tuareg melawan pemerintah, ketimpangan ekonomi, masuknya kelompok ekstremis dan ketidakstabilan politik. Perang saudara di Mali tidak hanya perang satu pihak melawan pemerintah. Perang ini kombinasi konflik etnis Tuareg melawan pemerintah, ketimpangan ekonomi, masuknya kelompok ekstremis, dan ketidakstabilan politik. Setelah merdeka dari Perancis pada 1960, wilayah utara Mali merasa terpinggirkan secara ekonomi dan politik. Pemberontakan Tuareg pertama terjadi pada 1960-an, lalu muncul lagi pada 1990-an. Tahun 2012, kelompok Tuareg memberontak dan memproklamasikan wilayah Azawad di utara. Situasi semakin rumit karena kelompok ekstremis seperti Ansar Dine dan Al-Qaeda in the Islamic Maghrib ikut mengambil alih wilayah. Terjadi kudeta militer di ibu kota Bamako karena ketidakpuasan terhadap pemerintah. Pada 2013, Perancis melancarkan operasi militer untuk membantu Mali merebut kembali wilayah dari kelompok ekstremis. Pasukan PBB melalui misi MINUSMA kemudian dikerahkan untuk menjaga stabilitas. Perjanjian damai ditandatangani pada 2015, tapi kekerasan tetap terjadi, terutama di wilayah tengah Mali. Kelompok ekstremis terus aktif dan konflik meluas ke negara tetangga di kawasan Sahel. Terjadi beberapa kudeta lagi pada 2020 dan 2021 yang memperburuk situasi politik. Pemirsa, usai digerebek daycare Little Aresya di Yogyakarta disegel polisi. Sejumlah orang tua mengaku anaknya alami luka lebam di tubuh dan berharap pelaku dihukum. Tempat penitipan anak atau daycare Little Aresya di Jalan Pakel Baru, Kota Yogyakarta digerebek dan disegel polisi. Petugas juga telah memasang garis polisi menyusul adanya dugaan kekerasan di tempat tersebut. Pasca penyegelan, sejumlah orang tua mendatangi gedung daycare. Sesatu orang tua mengaku anaknya alami luka lebam di tubuhnya dan berharap pelaku diproses hukum. Saya pernah alami karena anak saya seperti itu, pernah lebam. Ya mungkin pernah benjol di kepala gitu kan. Alasannya mungkin karena tengkar sama kerja. Ya, saya
aja itu. Saat ini, polisi masih menyelidiki kasus dugaan kekerasan pada anak yang terjadi di daycare Little Aresa. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan stasiun Bekasi Timur. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih Noval dan selamat siang pemirsa. Untuk saat ini aktivitas kendaraan dari Jalan Juanda yang akan mengarah ke arah Tambun dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini sesekali terjadi pada pertemuan arus kendaraan yang akan berbelok arah mengarah ke Jalan Ampera, tepatnya pada TKP kasus kecelakaan kereta dan juga mobil listrik pada kawasan ini. Namun selepas pada antrian, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian kami juga menginformasikan bahwa saat ini tim dari Korlantas Polri Traffic Accident Analysis sedang menganalisis kasus kecelakaan lalu lintas antara kereta api yang terjadi melibatkan kendaraan mobil listrik di kawasan ini. Tentunya ini juga kami sejak beberapa saat lalu sudah melakukan analisa dan evaluasi, dan memang untuk perlintasan kereta api di kawasan ini tidak ada palang pintu di kawasan Ampera, sehingga ini juga menyebabkan terjadinya trouble pada perlintasan kereta api kemarin. Maksud kami semalam, kemudian dari kecelakaan kereta terpaksa berhenti menyebabkan KRL yang berada di Bekasi Timur menuju Cikarang terhambat dan terhenti. Ini juga menyebabkan kereta Agro Bromo Anggrek dengan kecepatan kurang lebih 110 km per jam tanpa pemberitahuan menabrak menabrak belakang KRL dari Bekasi Timur menuju ke Cikarang. Dari Subdit Laka Korlantas Polri, kami memisahkan kejadian ini terhadap 2 laporan polisi yang melibatkan transportasi umum. Ini laporan polisi pertama, yaitu lalu lintas kecelakaan yang melibatkan transportasi umum, mobil listrik dan juga KRL dari Cikarang akan mengarah ke Bekasi. Kemudian laporan polisi kedua yaitu laporan polisi reserse terkait dengan KRL yang sedang standby menunggu proses evakuasi kecelakaan di jalur kereta yang akan dilintasi, kemudian ditabrak dengan KRL Agro Bromo Anggrek yang menyebabkan 14 orang meninggal dunia hingga saat ini dan 84 orang luka yang sedang dirawat, telah mendapat perawatan di perawatan medis berbagai macam fasilitas kesehatan. Kemudian untuk 14 orang meninggal dunia sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan beberapa dari korban juga sudah dievakuasi oleh keluarga korban. Kemudian untuk arus lalu lintas sampai saat ini tidak ada penutupan arus. Penutupan arus lalu lintas di kawasannya terjadi pada malam hari pada saat evakuasi korban kecelakaan yang akan dibawa ke rumah sakit. Hingga saat ini arus lalu lintas sudah berangsur normal di kawasan ini. Untuk jalur kereta, 1 jalur sudah beroperasi hingga saat ini. Sementara untuk jalur lainnya masih melakukan evakuasi bangkai kereta pada kecelakaan malam tadi. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas aman serta perjalanan juga tidak terhambat pada TKP kejadian laka yang terjadi di kawasan perlintasan kereta api Ampera, Bekasi Timur. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Opal, kembali ke Anda di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
Ya, penyelenggaraan Haji 2026, pemerintah Arab Saudi memperketat aturan saat beribadah di area Masjid Nabawi. Pemerintah Arab Saudi memberlakukan pengawasan ketat pada penyelenggaraan Haji 2026, terutama di kawasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Seluruh jemaah haji diwajibkan memiliki dokumen resmi, termasuk visa haji dan tasrih atau izin resmi beribadah. Pemerintah Arab Saudi menegaskan tanpa dokumen tersebut, jemaah tidak diperkenankan mengakses area-area ibadah utama. Petugas keamanan dan otoritas setempat terus memastikan seluruh aktivitas berjalan dengan tertib. Yang kita harapkan adalah jamaah juga mematuhi peraturan di Masjid Nabawi setempat ya, supaya tidak berurusan dengan aparat keamanan Saudi setempat. Adapun larangan-larangan itu misalnya antara lain live streaming dengan media sosial platform apapun ya, kemudian juga membuat video komersil, lalu mendokumentasikan evakuasi medis maupun jenazah, juga kemudian membuat kegaduhan, yel-yel dan sebagainya, membawa loudspeaker, kemudian berikutnya membawa bendera atau atribut ya yang berbau apapun, apakah parpol, apakah ormas, atau hanya sekadar bendera kloter, sebaiknya dihindari. Kemudian juga tidak merokok di area masjid. Ya pemirsa, untuk menjamin mobilitas ibadah tamu Allah di Tanah Suci, pemerintah mengerahkan 452 bus sholawat yang beroperasi 24 jam penuh. Seluruh jemaah kini bisa menikmati layanan gratis ini menuju Masjidil Haram tanpa memandang jarak penginapan mereka. Kekuatan infrastruktur transportasi haji Indonesia kini memasuki fase operasional penuh di 5 wilayah kota Mekah. Meskipun aturan Arab Saudi menetapkan layanan hanya bagi jemaah yang berjarak lebih dari 2 km, pemerintah Indonesia memastikan seluruh tamu Allah terlayani tanpa memandang jarak hotel menuju Masjidil Haram. Total 452 armada bus kota berusia muda disiagakan untuk membelah 21 rute aktif. Bus ini menjadi urat nadi mobilitas yang beroperasi tanpa jeda sejak kedatangan kloter pertama. Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan seluruh akomodasi di kota suci Makkah Al-Mukarramah ini diberikan layanan transportasi walaupun punya jarak kurang dari 2000 meter. Guna menghindari kepadatan, armada bus akan ditambah volume keberangkatannya setiap menjelang waktu salat fardu. Jamaah diimbau untuk berangkat lebih awal agar dapat beribadah dengan tenang dan terhindar dari antrean panjang di terminal. Dari Makkah, Arab Saudi, Ika Kusuma, Sindo News melaporkan.